Ada kabar buruk kemarin. Semoga hari ini sudah menjadi baik ya. Indeks harga saham gabungan merosot tajam pada awal perdagangan pekan ini. Dan pada penutupan perdagangan Senin, IHSG anjlok 3,4% atau terpangkas 248,47 poin ke level 7.059,65. Dan hal itu juga sejalan dengan pelemahan bursa global akibat kekhawatiran resesi ekonomi Amerika Serikat. Koreksi IHSG pada awal pekan ini beriringan dengan penurunan tajam bursa saham Asia serta rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2024. Sektor energi ambruk paling dalam yakni 4,94%, disusul dengan sektor barang baku yang terjun 4,69% dan juga sektor transportasi dan logistik anjlok 4,23%. Ada 592 saham yang turun dan 62 saham yang naik dan 134 saham lainnya yang tidak berubah. Sementara itu investor asing mencatat net sell atau jual bersih sebesar 508,02 miliar rupiah. Lalu apa yang menjadi sebab rontoknya pasar modal global dan juga regional yang terjadi saat ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan video senior ekonomis KB Valburi Sekuritas, Fikri Permana. Selamat pagi Mas Fikri, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Megi. Ya, Mas Alhamdulillah Fikri. baik Mbak, apa kabar? Baik ya, karena mungkin IHSG sudah sedikit rebound begitu. Nah, apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan penurunan IHSG kemarin? Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, pertama mungkin resiko resesi dari US ya, karena data dari tenaga kerja mereka di pekan lalu kan cukup jelek ya, terutama unemployment rate sama non-farm payrolls. Yang kedua mungkin ada resiko geopolitik juga yang meningkat ya. Kemarin ada Korea Utara yang katanya udah memindahkan 250 rudal mereka ke perbatasan Korea Selatan. Tentunya ini juga memberikan resiko secara keseluruhan bagi ekonomi ya. Dan dari dua resiko tersebut, hal ini mendorong adanya perubahan portofolio aset secara global, Mbak. Dalam artian bahwa ada resiko yang lebih tinggi. Jadi pada secara keseluruhan terjadi risk off di market. Jadi mereka pada jual stock market dan kita lihat kemarin stock market di Asia Pasifik semuanya ditutup merah. Di saat yang sama yield dari gabungan bond secara global mengalami penurunan, dalam artian harganya naik. Jadi orang berpindah dari pasar saham ke pasar surat utang kemarin. Bahkan kalau kita lihat juga aset yang relatif lebih beresiko lebih tinggi, misalnya virtual currency juga rontok tadi malam. Ini juga karena ada resiko tersebut sih, resiko resesi dan juga resiko geopolitik yang naik tersebut. Baik, dua resiko ini sepertinya terlihat dari sentimen global begitu ya Mas Fikri. Nah, bagaimana Anda melihat perkembangan IHSG ke depannya setelah penurunan ini? Apakah memang ada titik support kritis yang perlu diperhatikan oleh investor? Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya saya melihat ya, kalau untuk IHSG sebenarnya lebih ke sentimen ya. Kita nggak punya ada tensi yang tinggi juga di Korea. Kita juga tidak punya resiko yang lebih tinggi terhadap kemungkinan resesi dengan pertumbuhan ekonomi kita yang 5,05% di hari kemarin, bahkan lebih tinggi dibanding konsensus. Jadi saya pikir ini lebih ke sentimen di dalam negeri saja. Ke depan saya pikir mungkin IHSG akan segera rebound, karena kalau melihat dari data-data ekonomi Indonesia semuanya relatif positif, bahkan juga inflasi kita berada di level yang lebih rendah, dalam artian juga di saat yang sama dengan yield kita yang berada di level sekarang, berarti real yield kita juga lebih kuat. Kita lihat juga rupiah kita sekarang sudah mendekati 16.100, lebih stabil dari sebelumnya. Jadi secara keseluruhan saya pikir mungkin IHSG tidak akan turun lebih lanjut ke bawah level 7.000 ya. Dalam artian saya melihat support 7.000 merupakan level yang sangat kuat di IHSG pada saat ini. Baik, titik supportnya di level 7.000-an, begitu ya Mas Fikri. Terkait dengan short selling ya, ini juga menjadi topik yang cukup panas beberapa hari ini. Sebenarnya seberapa besar dampak kebijakan short selling yang akan diluncurkan pada Oktober nanti terhadap IHSG dan juga minat investor? Dan apakah Anda melihat adanya solusi untuk meningkatkan transparansi pasar Indonesia?
Kemungkinan ada ya dengan berbagai kebijakan baru tersebut. Tapi di sisi lain juga kita juga harus lihat bahwa short selling ini bisa mendorong adanya volatilitas yang lebih tinggi. Dan ini yang terjadi di Jepang dan di Korea ya. Dan di dua negara tersebut short selling kan sekarang sudah dihentikan untuk sementara. Tapi di Indonesia karena mungkin kalau kita bisa bilang likuiditas kita dalam negeri kan agak berkurang ya dalam 2 tahun terakhir ya. Jadi mungkin di sisi lain selain ada kebijakan baru, misalnya short selling, kita juga harus mendorong adanya ketertarikan masyarakat terhadap IHSG yang lebih tinggi. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau dari NID ya, atau jumlah investor di dalam negeri kan peningkatannya sudah cukup signifikan ya, sekitar 5 juta orang sekarang dari ya 5 tahun lalu cuma 1 juta orang. Tapi jumlah likuiditas atau jumlah dana yang ditempatkan di IHSG dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan cukup tajam ya. Dari biasanya rata-rata likuiditas sehari itu sekitar 12 triliun sampai 15 triliun, bahkan sampai 25 triliun. Sekarang atau sejak 2024 ini rata-rata hanya sekitar 8 triliun. Jadi minat masyarakat bisa dikatakan lebih rendah. Ini yang harus didorong lebih kuat sih sebenarnya menurut saya. Baik, Mas Fikri, tadi Anda juga sudah menyebut ada beberapa sentimen global yang harus kita perhatikan. Sebenarnya bagaimana kondisi pasar saat ini dibandingkan dengan krisis tahun 2008 dan juga 98? Apakah ada tindakan pemerintah ataupun otoritas bursa yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih buruk? Ya pertama ya, kalau dari bursa tentunya pada saat ada penurunan cukup tajam, misalnya lebih dari 5% di IHSG, tentunya ada halt trading ya. Ada perhentian sementara untuk perdagangan. Ini mungkin bisa mendorong market lebih calm down atau lebih rasional lah. Dan kalau kita lihat juga, saya juga nggak khawatir sebenarnya dengan penurunan yang terjadi di global, karena semuanya tidak berdampak pada Indonesia secara langsung. Atau kita bisa bilang sebenarnya dari sekitar 900 emiten di IHSG pada saat ini ya, yang punya korelasi dengan Semenanjung Korea ataupun mungkin dengan resiko resesi global, saya pikir mungkin sangat kecil ya. Apalagi pendorong IHSG kita kebanyakan adalah banking. Banking itu lebih banyak keterkaitannya dengan kondisi dalam negeri, terutama dari sisi investasi dan juga konsumsi di dalam negeri. Saya pikir dengan konsumsi kita masih cukup kuat, kemarin 4,97% di first Q, ditambah juga investasi kita masih cukup kuat ya. Di second Q ini sudah tumbuh 5,4%. Saya pikir mungkin kekhawatiran itu hanya sementara sih, hanya herding behavior karena di luar sentimennya kurang baik. Tapi secara keseluruhan rupiah, yield, bahkan di IHSG saat ini saya pikir mungkin titik yang cukup menarik untuk masuk ya. Baik, saya garis bawahi resesi global ini kemungkinannya sangat kecil terjadi dan ini hanya sementara saja ya, begitu Mas Fikri. Ini sementaranya ini berapa lama, Mas Fikri? Kalau saya lihat ya, kalau sentimen yang terjadi sekarang kan pertama karena resiko resesi dari unemployment rate US yang naik ke 4,3% ya. Saya pikir dampaknya hanya akan sampai data tenaga kerja baru yang akan keluar di US. Kemungkinan data tenaga kerja baru yang akan keluar di US adalah dari weekly initial jobless claim hari Kamis depan. Jadi saya pikir mungkin hari Kamis dampaknya sudah sangat rendah. Baik, Mas Fikri, terkait dengan pengaruh kondisi pasar global ini terhadap IHSG dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, seberapa besar dampak kebijakan moneter global seperti penurunan suku bunga oleh The Fed terhadap IHSG? Pastinya sangat besar. Karena biasanya penurunan Fed rate juga akan diikuti oleh bank sentral lain. Pada saat penurunan Fed rate dan bank sentral lain juga biasanya cost of fund dalam bentuk government bond yield juga akan turun sangat signifikan. Pada saat government bond yield secara signifikan akan turun, tentunya ketertarikan terhadap fixed income market juga akan lebih rendah. Orang akan berpindah ke stock market yang akan mendorong return yang lebih tinggi atau diekspektasikan return yang lebih tinggi. Jadi di saat yang sama, orang akan mencari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi atau return yang akan lebih baik. Saya pikir dengan ekonomi kita yang tumbuh 5,05%, bahkan lebih tinggi dari Cina dan juga negara-negara di sekitar ya,
mungkin tantangan kita atau mungkin yang akan jadi kompetitor kita hanya India nantinya. Jadi saya pikir mungkin Indonesia dan India akan jadi sasaran dari capital flow secara global sih pada saat ada penurunan The Fed. Apalagi ekspektasi penurunan The Fed kan juga makin tinggi sekarang ya. Diekspektasikan nanti di September mungkin bisa penurunannya 50 bips. Dan di November juga kemungkinan akan ada penurunan 25 bips lagi kalau melihat dari median Fed rate sekarang. Jadi saya pikir mungkin segera kita akan sangat menikmati aliran modal dari global pada saat ini. Jadi catatannya adalah rupiahnya yang harus terjaga nanti. Kalau rupiahnya masih terjaga, saya pikir mungkin kita akan sangat baik nantinya. Baik, ada kemungkinan begitu ya, The Fed akan memangkas 2 kali suku bunga. Dan apa pendapat Anda tentang strategi pemerintah dan juga otoritas Bursa Indonesia dalam menangani situasi ini? Apakah ada kebijakan yang Mas Fikri anggap efektif atau kurang tepat? Pertama kita bicara efektif dulu ya. Kalau melihat dari cost of fund yang akan turun, tentunya ini berdampak pada atau bersinggungan dengan kebijakan fiskal kita lewat issuance dari surat berharga negara. Kita lihat sampai Juni net issuance dari SBN kita masih 220-an triliun. Baru sepertiga dari total net issuance target di APBN di 666 triliun. Jadi sepertinya pemerintah sangat bagus untuk mengekspektasikan bahwa cost of fund akan turun di akhir tahun. Ini akan mereka lakukan dengan backloading atau mungkin penerbitan surat utang akan lebih banyak nanti di akhir tahun atau di second half. Mungkin yang harus kita lakukan lainnya adalah bagaimana kita menarik investasi dengan lebih baik. Investasi dengan lebih baik bagaimana caranya? Ini akan dilakukan dengan berbagai kebijakan yang bisa kita potong atau di sisi lain kita bisa bilang bahwa kepastian hukum yang harus kita lakukan agar dorongan dari capital inflow itu tidak hanya dalam bentuk indirect atau dalam bentuk portofolio, tapi harus kita dorong dalam bentuk investasi langsung. Karena ini akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan seterusnya. Ini yang harus kita juga lakukan secara efektif dalam waktu secepatnya atau dalam pemerintahan baru. Di samping juga kita harus menjaga juga resiko fiskal kita agar tidak terdampak lebih buruk karena adanya penerbitan yang lebih banyak nanti. Jadi di sisi lain kita harus menyimbangkan sisi fiskal dan juga sisi kepastian hukum dan juga bagaimana kita mendorong investasi langsung di Indonesia nanti. Baik Mas Fikri, terakhir Mas Fikri, apakah ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampak dari kebijakan global tersebut dan apa saran Anda bagi investor retail dalam menghadapi volatilitas pasar saat ini dan apakah ada sektor ataupun saham tertentu yang Anda rekomendasikan untuk diwaspadai ataupun diinvestasikan? Oke, thank you Mbak Minggi. Pertama mungkin yang harus dilakukan ya, harus menjaga stabilitas rupiah. Ini adalah kebijakan dari otoritas moneter. Yang kedua yang harus dilakukan adalah menjaga defisit fiskal kita tetap terjaga. Dengan target 2,7%, kalaupun sampai 2,7%, saya pikir mungkin ini masih akan relatif baik untuk sisi fiskal kita. Ketiga, kepastian hukumnya juga harus dilakukan agar investasi langsung dan dampak multipliernya akan lebih besar nantinya. Keempat, jika 1, 2, 3-nya terjadi, saya harap investasi di dalam negeri atau dalam bentuk PMDN juga akan lebih baik. Nah, karena PMDN yang lebih baik, tentunya juga akan berdampak pada sisi konsumsi masyarakat. Biasanya kalau konsumsi masyarakat, saya pikir mungkin akan berdampak pada permintaan kredit, sisi konsumsi yang juga akan lebih baik, sehingga saya pikir mungkin sektor yang akan diuntungkan nanti adalah banking dan juga sektor konsumsi. Di samping juga kalau cost of fund turun, biasanya sektor yang terkait dengan Menlara dan juga telekomunikasi yang biasanya yang sangat sensitif terhadap cost of fund akan lebih baik nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, Mbak Megi. Baik, kami akan terus memantau kinerja IHSG. Terima kasih Mas Fikri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Terima kasih Mbak Megi.